yang menambah ya. Sudah banyak yang masuk juga. Alhamdulillah. Pak Bu Ani, Bu Ati, kemudian Ibu Aas juga semuanya, Bu Ani, Bu Anis, Bu Adah ya. Kemudian Ibu Eni Biru juga dari Hong Kong. Alhamdulillah ya Ibu Eni. Bagaimana kabarnya Bu Eni di Hong Kong? Halo Bu Eni. Bapak Slamet juga dari Banten. Umi Malika senior kita alhamdulillah sudah hadir juga ya di kesempatan malam hari ini. Semoga saja yang lainnya bisa ikut bergabung. Sambil menunggu yang lainnya bisa bergabung untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja ya rekan-rekan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Coach Nakoy, yang mudah-mudahan Allah muliakan. Juga yang terhormat Bunda Dewi sebagai Direktur Utama Rumah Kesadaran Indonesia. Juga rekan-rekan saya semua yang greet pada malam hari ini, yang ceria-ceria alhamdulillah. Yang semoga dimuliakan oleh Allah juga. Alhamdulillah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang pada malam hari ini kita sudah diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka lagi, bermuajah kembali dalam keadaan sehat walafiat ya dalam acara webinar ini yang insya Allah pada malam hari ini akan mengambil tema latihan mendengarkan efektif kalau tidak saya dan juga tak lupa salawat beserta salam. Mari kita sama-sama haturkan kepada Baginda Mustafa Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, juga umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya. Amin. Ya Allah, Allahumma amin. Rekan-rekan semua yang greet, sebelum kita lanjutkan, marilah kita buka webinar ini malam hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan yang lihat, alhamdulillah ya di penghujung malam ini, mungkin bulan ini ya akhir bulan di tahun Masehi, bulan Desember, yang mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan untuk memulai hidup yang baru di tahun baru ya. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat malam ini. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat lahir, sehat batin, dan semoga saja kita selalu berada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Dan juga pada malam hari ini, insya Allah ada beberapa sambutan ya. Nanti insya Allah akan ada sambutan dari Rumah Kesadaran yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Slamet. Assalamualaikum Bapak Slamet, apakah sudah hadir Bapak Slamet? Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, Bapak Slamet sudah hadir, sudah siap sedia ya. Kemudian yang kedua ada sambutan juga dari Ibu Diana. Assalamualaikum Ibu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bu Diana ya. Iya, semangat. Harus selalu semangat ya, apapun keadaannya harus selalu semangat. Kemudian selanjutnya ada sharing-sharing dari Ibu Atik ya. Ibu Atik pasti sudah banyak pengalamannya. Ibu Atik nih mau menceritakan
hal-hal yang ditemui oleh beliau ya. Insya Allah nanti kita sama-sama dengarkan curahan hati dari Ibu Atik ya. Kemudian ada juga literasi yang insya Allah akan dibacakan oleh Ibu Anis. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bertemu dengan Ustazah kita nih Bu Anis. Ibu Anis itu sebenarnya dari mana Bu Anis? Dari Denmark. Oh Denmark, wallah subhanallah. Luar biasa Bu Anis nih penyemangat ya. Alhamdulillah malam ini sudah siap. Rekan-rekan Ingrid, alhamdulillah ya udah beberapa waktu kita sudah mengikuti training ini dan saya termasuk diantaranya baru beberapa kali walaupun di sini mungkin banyak yang sudah sering mengikuti dan tentu saja sudah banyak ilmu-ilmu yang didapatkan, pengalaman-pengalamannya juga mungkin sudah banyak yang mendapatkan keajaiban-keajaiban daripada hasil perjuangan ini, daripada hasil proses ini yang dimulai dari 21 days ya to be transhuman. Dan tentu saja rekan-rekan semua yang hadir pada malam hari ini pun tujuannya sebenarnya sama ya. Kita ingin meningkatkan kualitas kita, kita ingin menjadi manusia di atas rata-rata dan tentu saja melalui proses ya. Nah, proses ini sedang kita lewati sekarang. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan mental kita menjadi di atas rata-rata, kemudian usaha kita pun menjadi di atas rata-rata, kemudian ilmu kita pun, pembelajaran kita pun menjadi di atas rata-rata, kemudian hasilnya insya Allah ya suatu saat kita menjadi manusia yang berada di atas rata-rata. Amin, Allahumma amin. Untuk mempersingkat waktu, mungkin selanjutnya saya serahkan waktunya untuk Pak Slamet ya, utusan atau perwakilan dari Rumah Kesadaran Indonesia. Kepada Bapak Slamet yang terhormat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salam kesadaran Indonesia. Yang terhormat Kosnakoy, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, yang berbahagia, hadir 16.000 peserta. Ada Mbak Ati di Malaysia, Mbak Diana di Batam, ada Bu Rina Lutfia, Bu Aas Nuryanti, Bu Ani Plamboyan, Ustazah Anis Fuadah, Ustadz Fahrul, Pak Herwin Herianto ya, Mbak Lili, Mbak Sarem, Mbak Darti, Bu Eni Biru, Bu Tina Agustin, Mi Malika, yang semuanya great. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho, rahmat, pelindungan, dan ampunan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga di malam yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim di dunia maya dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa pengikutnya dalam akhir Allah. Amin. Bapak Ibu yang great, suasana di malam yang dingin. Kalau di tempat saya posisinya masih hujan. Ya, ini cuaca yang luar biasa. Di akhir tahun kita diitukan dengan kondisi cuaca yang enak. Kita nikmati kondisi alam ini. Mewakili dari Rumah Kesadaran, beberapa informasi yang bisa kita lakukan ataupun yang ada di Rumah Kesadaran. Pertama, bahwa setiap malam Kamis seperti saat ini adalah kita ada free will ya untuk
Zoom yaitu 21 Days yang kegiatan aslinya adalah dilaksanakan besok siang ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada itu sehingga besok siang kita bisa melaksanakan 21 Days-nya seperti itu. Kemudian di hari Kamis 21 Days, kemudian di hari Jumat itu ada kita bisa ikut melalui Instagram di Radio Semarang ya dengan Kosnakoy juga. Terus kemudian di hari Jumat itu ada kegiatan namanya Jumat Berbagi ya. Jumat Berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang nanti dilakukan yaitu di sekitar Nakoy Center ya. Yang senantiasa memberikan makanan nasi box ya kepada saudara-saudara kita yang berada di sekitar Nakoy Center. Kemudian di hari Minggu pagi selepas sholat subuh biasanya jam 5 kita melaksanakan kegiatan yaitu kuliah subuh ya, yang dipandu oleh Kosnakoy dari jam 5 sampai nanti dengan jam 6.30. Ini membedah bagaimana kita bisa mengikuti pengajian yang dilakukan oleh Kosnakoy. Terus kemudian di hari Senin malam, ya, Senin malam itu biasanya adalah preview untuk Seven Awareness. Ya, ini Seven Awareness dilakukan setiap 1 bulan sekali, tetapi di bulan Desember ini kegiatannya diundurkan, yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 6, 7, dan 8 Januari ya, seperti itu. Nah, informasi-informasi yang terkait dengan di rumah kesadaran dan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang grip untuk berpartisipasi di dalam pembangunan aula rumah kesadaran seperti itu ya, yang nanti tempatnya bisa dipakai untuk kegiatan dari PAUD yaitu pendidikan anak usia dini sampai nanti PAUL yaitu pendidikan anak usia lanjut. Jadi nanti dari balita bawah 5 tahun sampai dengan balita yaitu bawah 50 tahun kan gitu ya. Jadi merupakan suatu kebahagiaan semuanya dan terkait dengan tersebut. Nah, untuk bagi yang baru bergabung ataupun yang akan bergabung besok itu suatu yang luar biasa bahwa kegiatan itu dengan donasi 275.000 itu satu kali bayar ya. Itu nanti bisa berkali-kali mengikutinya. Ini seperti yang teman-teman yang sudah merasakannya itu sangat sekali tapi bisa berkali-kali, berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti itu. Bapak Ibu yang great, mungkin itu informasi dari Rumah Kesadaran. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan ini di malam ini dan seterusnya, sehingga saling silaturahmi kita bisa terjalin untuk seterusnya. Sukses untuk semuanya. Ustazah Anis Puadah, ini udah Ustazah gaul. Ustazah aja, Bu Anis. Jadi berkahnya selamat kepada Kosnakoy ya, yang kemarin menerima anugerah dari alumni UIN ya, yang mendapatkan penghargaan yang luar biasa dengan karya-karya nyatanya. Terus kemudian beberapa buku yang terbit ya, yang telah diterbitkan oleh yang karya Kosnakoy yang terbaru yaitu Nombok ya, untuk pimpinan, yaitu dari rektor ataupun pendiri Unpam Universitas Pamulang. Terus kemudian juga dari Ibu Wali Kota Tangsel, berarti ya. Ini
suatu yang luar biasa. Kosnape senantiasa memberikan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk senantiasa beristiqomah. Ini hadiah untuk Hajah Tini Indrayanti, Ibu Wali Kota Tangerang Selatan. Yang satunya lagi yaitu Pak Haji Daryono ya, itu yang untuk yang dari Unpam itu. Semoga kita bisa segera memilikinya untuk menjadi sebuah motivasi kita bersama. Terima kasih Bu, siapa tadi pembawa acaranya? Bu Rina. Ibu Rina. Bu Rina. Mudah-mudahan sukses untuk kita semuanya. Ini Amin. yang kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet atas semua informasinya dari Rumah Kesadaran Indonesia. Begitu luar biasa ya, ternyata coach kita ini benar-benar sudah begitu banyak buku-bukunya, karya-karyanya yang hebat ya. Mungkin kita jadi penasaran juga nih, kepengen banget baca hasil-hasil karyanya yang benar-benar great, benar-benar luar biasa. Mudah-mudahan bisa menambah koleksi kita ya tentang buku-bukunya, dan juga alhamdulillah acara ini diikuti oleh audiens ya dari Indonesia, Hong Kong dan Malaysia. Kemudian juga diinformasikan kepada rekan-rekan yang mau bergabung, insya Allah besok ada webinar lagi dengan hanya 275.000 ya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa mengikutinya, dan untuk satu kali itu untuk kesananya mungkin bisa ikut lagi dengan free ya. Selanjutnya sebelum kita masuk kepada sambutan yang selanjutnya, mari kita lihat dulu player berikut ini. Silakan. Ya, ini pelatihan ya. Yang untuk besok angkatan 131 di akhir November ataupun di akhir tahun 2022. Oh iya. Ini mohon maaf ya, saya tidak terlalu jelas nih membacanya. Penglihatannya sudah mulai berkurang. Jadi untuk angkatan selanjutnya insya Allah ya, angkatan ke-131 mudah-mudahan banyak yang mengikuti, pesertanya mudah-mudahan lebih banyak. Alhamdulillah. Nah itu tadi playernya, dan insya Allah hampir setiap waktu ya dalam satu minggu ini, dalam setiap minggunya itu kegiatan webinar itu full ya. Ini benar-benar nggak terlalu jelas saya lihatnya, mohon maaf ya rekan semua yang jelas. Nanti mungkin besok mulai ada lagi webinar ya, jangan lupa juga ya setiap hari Kamis jam 1 ya sampai jam 15, jam 1 ya siang sampai jam 15. Untuk selanjutnya rekan-rekan Ingrid, marilah kita dengarkan sambutan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Diana ya, Ketua Angkatan 130 ya Bu Diana, 130 ya. Ya, kepada Ibu Diana, Ketua Angkatan 130 untuk memberikan sambutannya. Saya persilakan Bu Diana.
Halo Bu Diana, sudah siapkah Bu Diana? Oh, Bu Diana mungkin terpental ya. Bu Diana untuk sementara di cancel dulu ya Bu Diana, karena Bu Diana sepertinya terpental. Untuk selanjutnya kita dengarkan dulu literasi dulu ya yang akan dibacakan oleh Ustazah kita ini nih, Ibu Anis. Ibu Anis, mangga dipersilakan untuk membaca literasinya. Terima kasih sahabat-sahabat yang great, terutama Mbak Rina sebagai MC hari ini. Mbak Anis. Bu Anis yang selalu semangat, Bu Anis great. Great ya. Semangat nih Bu Anis. Alhamdulillah ya. Silakan Bu Anis. 24 jam. Oke, teman-teman. Saya akan membacakan tentang 21 days to be transhuman ya. 21 hari untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Ada di halaman 118 yaitu latihan hari ke-10. Latihan untuk mendengarkan efektif. Manusia unggul selalu rendah hati saat berbicara, tetapi selalu luar biasa dalam bertindak. Confucius 551 sampai 479 sebelum Masehi. Filsuf terkemuka Cina. Hebatnya mendengar efektif. Saya suka mendengarkan. Saya telah belajar banyak dari mendengar dengan hati-hati. Kebanyakan orang tidak pernah mendengarkan. Ernest Hemingway. Rata-rata manusia dewasa berbicara kurang lebih sebanyak 14.000 kata dalam sehari. Ironisnya, sebagian besar adalah kata-kata negatif. Lebih dari itu, yang mengagetkan saya adalah banyak dari kita tidak mampu benar-benar menjadi pendengar yang efektif. Saya banyak melakukan personal course dengan banyak kalangan, mulai dari politikus, pejabat, CEO, perusahaan, ibu rumah tangga, bahkan sampai anak-anak yang bermasalah. Seperti malas sekolah, tidak patuh kepada orang tua, bahkan sampai kasus narkoba. Dari 1.000 kasus yang saya tangani sejak tahun 2004, selama menjadi personal coach, sebagian besar dimulai ketika seseorang tidak mampu mendengarkan orang lain berbicara. Seorang istri menuntut cerai ketika sudah terlalu lama ia tidak didengarkan secara efektif oleh suaminya. Seorang anak merasa frustasi karena orang tuanya tidak mau mendengarkannya dengan baik. Dan tentunya lebih banyak lagi contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jauh sebelum saya menjadi pembicara dan trainer The Seven Awareness, seorang mentor saya menasihati, pembicara hebat adalah pendengar hebat. Jika kita tidak mau mendengarkan kebenaran dari orang lain, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang berwawasan tinggi? Seperti dalam The Seven Awareness, duri selalu ada mawarnya, bukan sebaliknya, mawar ada durinya. Artinya selalu ada sisi positif dari mendengarkan orang lain. Empat hambatan menjadi pendengar hebat. Belajar adalah penemuan bahwa segala sesuatu itu mungkin. Fritz Perls, tahun 1893 sampai 1970. Analis kejiwaan asal Jerman. Selalu ada hambatan menjadi pendengar hebat, terutama dari dalam diri sendiri. Perbaikilah hambatan itu. Anda niscaya akan berhasil mempraktekkan rahasia ke-10 ini. Saya menemukan 4 hambatan besar untuk menjadi pendengar hebat dan efektif. 1. Merasa tahu. Jika kita merasa tahu, secara otomatis bahasa tubuh kita akan tampak meremehkan orang yang sedang berbicara. Kita tidak berfokus. Kebanyakan orang tua seperti ini. Berhati-hatilah, jika Anda memiliki sifat ini, Anda akan ditinggalkan orang banyak yang pada awalnya sangat baik pada Anda. 2. Sombong. Kendalikanlah kesombongan Anda. Taklukkan sesegera mungkin. Barangkali Anda punya alasan untuk sombong, tapi Anda justru akan tampak hebat jika tidak sombong dan mau mendengarkan orang lain bicara. Rugi bila seseorang terus-menerus diliputi kesombongan, tidak mau melihat orang lain, dan asyik dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, kebiasaan membantah.
Ini biasanya dimulai sejak kecil ketika kebiasaan itu tidak diarahkan secara positif. Anak-anak yang biasa membantah akan senang jika bisa mengalahkan orang lain. Sahabatku, saya percaya Anda mampu membantah orang lain karena kepintaran Anda. Namun, lebih bijaksana jika Anda sendiri mendorong orang lain yang sedang berbicara untuk terus menjadi lebih baik. Suatu hari saya mengadakan presentasi training The Seven Awareness di sebuah BUMN. Di tengah presentasi, salah satu peserta berkata, buku The Seven Awareness terbit tahun 2008 kan? Dan pertama kali diterbitkan penerbit Gramedia. Saya hanya mengangguk. Salah satu staf saya langsung memberi tanda bahwa itu saya. Seusai training itu, kok tadi membenarkan orang itu, buku itu bukan dari penerbit Gramedia, kata saya sambil tersenyum. Gramedia. Kata saya sambil tersenyum, sahabat tadi tidak butuh bantahan, yang ia butuhkan adalah dukungan. 4. Menjatuhkan orang lain di depan umum. Salah satu penghambat untuk menjadi pendengar hebat adalah senang menjatuhkan orang lain. Pada prinsipnya, semua orang tidak suka dijatuhkan, apalagi di depan umum ketika sedang berbicara. Jika Anda mengetahui orang lain salah, pujilah dia dan beri masukan selesai ia turun dari podium. Yang terbiasa bersikap reaktif. Saran saya, berikan ruang atas kesalahan orang lain dan perbaikilah ketika Anda dan dia sedang berdua. Jangan anggap remeh kebiasaan Anda ini. Pesan saya untuk Anda, jauhkanlah diri Anda dari 4 hambatan di atas dalam berkomunikasi dengan orang lain. Berusahalah menjadi orang lain jika Anda ingin berkomentar. Perhatikan, manakah dari 4 hambatan itu yang mendekati keseharian Anda di rumah, di lingkungan rumah, maupun di kantor. Sudah apa belum, Bu Rina? Iya, mungkin cukup Lanjut? Ya. Lanjut dulu deh. Lanjut dulu. Lanjut. Oke. Ya. 11 cara menjadi pendengar efektif. Talenta setiap orang berbeda, tapi masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkannya. John Fitzgerald Kennedy, 1917-1963. Presiden ke-35 Amerika Serikat, 1961 sampai 1963. Untuk mempermudah Anda melakukan latihan ke-10 dalam program 1 jam silent, saya ingin memberikan langkah praktis agar Anda menjadi pendengar hebat dan efektif, yaitu 1. Jika Anda tidak benar-benar memahami perkataan orang lain, coba ulangi apa yang mereka katakan dengan ungkapan yang sedikit berbeda. Semisal, jadi maksud Anda adalah bla 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 bla. Anda akan tahu apakah Anda sudah mengerti atau belum. Kita terkadang malas atau malu jika meminta seseorang mengulangi perkataannya, padahal apa yang ia sampaikan sangat penting. Yang kedua, kita terkadang terbiasa memikirkan apa yang akan kita katakan selanjutnya, bukan mendengarkan apa yang orang katakan. Gunakan kontak mata sesering mungkin. Ini adalah cara baik untuk menghindari gerakan jauh dalam pikiran. Bahasa tubuh sangat mudah ditangkap orang lain dibandingkan dengan bahasa ucapan. Ketiga, berpikirlah terbuka. Bersedia berkompromi atau bersikap fleksibel dengan tawaran solusi orang lain. Bersikap tertutup dan menang sendiri akan menjadi kesulitan tersendiri untuk membangun pribadi yang efektif dalam mendengarkan orang lain. Yang keempat, pastikan Anda benar-benar memahami perkataan seseorang sebelum Anda berkomentar. Kontrol diri Anda, berusaha menjawab, tapi sementara Anda Iya, Bu Anis. Halo Bu Anis. Ya. Ya, mungkin cukup dulu segitu dulu Bu Anis ya. Oke. Terima kasih Bu Anis literasinya. Alhamdulillah ya Allah, ternyata pembicara yang hebat itu adalah pendengar yang hebat ya. Kita terus selalu mendengarkan. Biasanya orang tuh tidak mau mendengarkan perkataan orang lain kalau misalnya dia merasa sok tahu ya. Sok tahu karena udah tahu padahal belum tentu benar gitu kan ya. Kemudian merasa sombong, kemudian juga kebiasaan membantah dan menjatuhkan orang lain di depan umum. Semoga dijauhkan sifat-sifat itu dari diri kita ya. Terima kasih Bu Anis literasinya ya. Selanjutnya, mungkin untuk selanjutnya Ibu Diana. Sudah hadir Ibu Diana? Sudah Ibu. Terima kasih Bu Diana.
Tadi terlempar kemana, Bu? Menghilang ya. Enggak tahu, ini ganti HP-nya suami ini. Oh iya, dipakai dulu ya. Nggak Iya. apa-apa. Alhamdulillah sekarang sudah masuk lagi Bu Diana ya. Sudah siap Bu Diana? Iya. Insya Allah. Nah, kepada Bu Diana silakan untuk sambutannya. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Coach Nakoy, selaku trainer, selaku guru yang insya Allah membawa manfaat untuk kita semua. Yang terhormat Bu Dewi dari Rumah Kesadaran, juga para tim yang hadir hari ini. Kemudian teman-teman yang great, yang hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan Allah dan saya diberi kesempatan untuk memberikan apa ya judulnya, sambutan gitu. Ya, sambutan seluas-luasnya. Bu Diana silakan. Ya, sebuah kesempatan yang luar biasa untuk saya karena ini yang kedua kali berada di tengah-tengah bersama Bapak Ibu yang hebat. Sholawat serta salam semoga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu bisa mencontoh beliau sehingga kita besok di yaumil akhir bisa memperoleh syafaat beliau. Amin. Yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih, bukunya sudah hadir, sudah mendarat di tempat saya 2 hari yang lalu. Dan ini masih bersih, saya mohon maaf, mau ngorek-ngorek kok masih eman-eman begitu. Jadi kemarin yang minggu hari Kamis lalu saya sudah disampaikan dari Coach Nakoy harus melakukan apa begitu. Ini saya sekedar kilas balik saja. Meskipun masih terbata-bata, untuk saya pribadi luar biasa. Saya akhirnya memperoleh ilmu yang minggu kemarin itu saya coba untuk praktekkan, meskipun mungkin ya harus penuh dengan saya harus ini begitu. Dan alhamdulillah bangun tidur rasanya sudah lebih nyaman, lebih enak. Dan hari pertama memang masih kacau. Saya ini memposisikannya mau bagaimana gitu, menata kembali jadwal yang sudah biasa saya lakukan. Dan ketika mengikuti pertemuan awal dengan Coach Nakoy dan teman-teman di Kamis kemarin itu, lepas itu saya hanya berpikir satu hal, bahwa satu, bahagia dan berpikir positif gitu. Nah, yang saya rasakan memang luar biasa. Saya jadi bisa ngerem apa yang nggak seharusnya saya lakukan. Kemudian saya harus menata wajah, menata hati, menata banyak hal ini. Mungkin saya kelewat di justru hari tadi yang seharusnya tidak saya lakukan, malah saya lakukan dan mau menghindari kok agak kejebak begitu. Jadi apakah itu juga harus diulang dari awal? Saya mau menghindari hal-hal yang kayak dalam tanda kutip gosip gitu ya. Tetapi ketika kumpul sudah saya usahakan untuk tidak melakukan hal yang negatif. Aduh, hari ini kok lepas begitu. Jadi mungkin apa harus diulang dari awal lagi, karena ini saya masih baru dan ilmu yang saya dapatkan sungguh luar biasa. Kalaupun memang harus mengulang dari awal, it's okay, I will do it, begitu saya lakukan. Karena untuk sikap, hati, pikiran itu jadi banyak berubah untuk diri saya pribadi. Dan saya yakin para senior saya yang ada di sini yang sudah
melalui tahapan-tahapan tertentu sudah sangat luar biasa untuk hasil dan banyak hal yang diperoleh. Dan di kesempatan ini saya mohon bimbingan dan support dari Bapak Ibu yang great, yang hebat. Mudah-mudahan apa yang saya peroleh, apa yang sudah saya dapatkan bisa terus, kalau bahasanya ketekunan itu kan membuahkan keberhasilan kita, atau saya bisa istiqomah untuk di posisi 20 days to be transhuman-nya itu. Mohon doanya, mohon supportnya Bapak Ibu yang hebat, karena sendiri mungkin nggak akan bisa, pasti butuh Anda semua untuk selalu bisa mendukung, mensupport, dan mengingatkan bahwa kita harus lebih baik dari yang kemarin. Terima kasih untuk tim Nafai Center dan Rumah Kesadaran atas kesempatan ini. Kemudian saya akan mencoba yang terbaik untuk diri saya dan juga untuk yang ada di sekitar saya. Itu saja Bunda. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Salam kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bu Diana atas sambutannya ya. Itu bagus sekali, baru beberapa kali mengikuti sudah bisa melaksanakan poin-poin khusus ya, poin-poin tertentu. Sebenarnya saya juga sama baru Bu, sama-sama baru, kita sama-sama ingin berusaha menjalani poin-poin penting yang sudah kita terima dari coach gitu kan. Sebenarnya kalau awal itu memang mungkin sulit ya, seperti saya masih dalam rangka belajar. Mudah-mudahan hari ini kita masih seperti orang biasa yang berusaha berproses ya. Mudah-mudahan dari orang biasa itu kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik agar kita nanti bisa menjadi manusia yang luar biasa, mungkin itu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Diana, mudah-mudahan kita bisa konsekuen ya, sama-sama bisa menjalankan poin-poin tertentu, poin-poin khusus yang selalu coach utarakan kepada kita semua, dan mudah-mudahan mental kita kuat ya menjalaninya, kemudian bisa jadi kebiasaan baik bagi kita setiap harinya. Mudah-mudahan kita berhasil ya menjadi manusia di atas rata-rata. Amin. Bapak Ibu yang great, salam kesadaran Indonesia. Ya, untuk selanjutnya mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita lanjutkan bersiap-siap untuk mendengarkan poin-poin yang begitu penting tentunya dari coach kita ya, Bapak Nakoi, yang mudah-mudahan kita bisa mendengarkannya malam ini dengan fokus ya, dengan khusyuk ya, supaya apapun yang disampaikan bisa selalu teringat ya. Tapi selanjutnya sebelumnya ya, mohon maaf sebelumnya ya, sebelum kita berlanjut kepada coach, mari kita dengarkan dulu ada sharing ya, sharing dari Ibu Atik. Assalamualaikum Bu Atik, sudah siap Bu Atik? Warahmatullahi wabarakatuh, insyaallah. Ya, monggo Bu Atik, saya persilakan waktunya untuk sharing. Terima kasih Bunda Dina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Coach Nakoi sebagai motivator motivasi kita, and then Bunda Dewi juga sebagai yang Bunda Dewi sebagai Direktur Rumah Kesadaran. Terima kasih yang terhormat juga yang saya kasihi semua sahabat-sahabat great yang malam ini bisa hadir. Terima kasih waktunya yang diberikan untuk saya. Sebenarnya saya pun juga belajar, walaupun saya sudah lebih awal, saya ngikutin di angkatan
125, tapi saya selalu mengulang dan mengulang. Saya selalu masih belum oke. Nah, tapi di sini saya banyak sekali bersyukur, saya banyak sekali berubah, bisa merubah diri saya yang tadinya mungkin keras kepala, mungkin boleh down sedikit. So banyak sekali yang sudah saya terima. Saya pun merasakan banyak perubahan dalam diri saya, walaupun gimana ya, mungkin belum ada keajaiban, tapi semua yang saya rasakan itu banyak sekali perubahan dalam diri saya untuk kehidupan saya sehari-hari. Yang tadinya saya mungkin nggak pernah saya melakukan sesuatu, selalu saya tunda-tunda. Setelah mengikuti training ini, insya Allah saya boleh fokus, boleh manage, saya punya plan, saya boleh jalanin dengan schedule saya yang saya buat. Dan saya pun saya sangat banyak berubah, saya pikir, sebab kawan saya sendiri juga bilang, katanya Mbak Ati itu sekarang lain katanya. Tapi saya ajakin, oke, saya bilang gitu, tapi selalu punya alasan kan, oke lah saya bilang. Tapi memang selama ini, selama saya ngikutin ini, memang saya belum lulus yang 21 hari ini. Saya selalu mengulang dan mengulang. Kadang kalau liburan gitu saya nggak bisa melanjutkan, saya punya training, nggak bisa keluar olahraga kayak gitu. So cancel lagi, saya ulang lagi dari awal. Tapi dengan mengulang itu saya lebih senang, kayaknya lebih memahami, lebih gimana ya, lebih fokus gitu loh. Tapi saya insya Allah hari-hari ke depan insya Allah akan lebih baik dan lebih baik lagi. Saya akan selalu mengikuti apa program yang diberikan Coach Nakroy. Selama ini semoga saya akan menjadi manusia yang lebih baik dari sekarang dan yang lebih baik, yang bisa memotivasi diri sendiri dan juga orang lain. Apa ya? Kayaknya saya pun, walaupun saya sudah lama, saya belum sama juga belajar lah. Saya sebenarnya kalau bicara di depan seperti ini sebenarnya saya nggak pede, tapi karena katanya nggak ada alasan, jadi kalau dikasih tugas, insya Allah saya jalankan apapun itu. Tapi ya saya senang saja sekarang, jadi kayak gimana ya, kita boleh mendengarkan sharing-sharing dari orang lain, so, boleh belajar, semua boleh diambil hikmahnya untuk saya pribadi, dan saya terus akan berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Rina sebagai MC kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atik ya dari Malaysia. Subhanallah, Masya Allah. Mudah-mudahan nambah semangat ya Bu, walaupun sebenarnya memang tidak harus semua tiba-tiba mendapatkan keajaiban semua di saat-saat ini kan, kita tidak tahu ya, mungkin Allah kasih yang terbaiknya kapan, waktunya kapan mungkin, tapi kita yakin ya kalau misalnya kita berusaha untuk berubah gitu, berusaha untuk menjalankan hal-hal yang penting, pasti akan ada hasilnya gitu kan, karena semua berproses ya Bu ya. Sama saya juga kadang-kadang masih ada lelah, capek, tapi kita selalu ingat apa kata Bu Atik tadi gitu, tidak ada alasan gitu kan. Orang yang gagal itu banyak alasan, punya 1000 alasan, tapi bagi orang yang sukses itu hanya ada satu alasan. Bisa, tidak bisa, ya tidak ada alasan gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua terus berusaha untuk memperbaiki diri, walaupun baru, tapi alhamdulillah juga ya kita sama-sama bisa merasakan hasilnya gitu. Apakah itu dari sikap kita atau dari kebiasaan kita, mungkin pasti itu ada sisi baiknya setelah kita mendengarkan, mengikuti training ini ya Bu ya. Untuk selanjutnya mungkin
kita lihat dulu tayangan berikutnya ya. Kita sama-sama saksikan dulu playernya. Ya itulah tadi Bapak Ibu yang great, playernya dari sang motivator kita ya, coach kita yang benar-benar luar biasa, yang pernah menjadi rekor ya, sebanyak 18.000 audien, itu luar biasa sekali ya. Begitu luar biasanya sehingga beliau menjadi pembicara yang begitu dikenal di luar dan di dalam negeri ya, sampai saat ini alhamdulillah kita bisa mengikutinya gitu kan. Kemudian juga Bapak ya coach kita ini benar-benar luar biasa, selain sebagai pembicara di luar dan dalam negeri di setiap kesempatan begitu full ya, begitu penuh. Dan motivator kita ini adalah juga penulis buku yang benar-benar best seller ya. Bukunya benar-benar luar biasa yang ada di Gramedia, kemudian benar-benar sebagai founder ya, founder motivation gitu kan, Rumah Kesadaran Indonesia, dan mungkin kita sudah tidak sabar lagi ya untuk bisa segera mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mendengarkannya dengan benar-benar fokus, dengan benar-benar khusyuk, dengan benar-benar sempurna ya, tidak ada gangguan-gangguan lain ya, karena benar-benar ini sangat penting untuk merubah kehidupan kita dari yang biasa menjadi luar biasa, dari manusia yang rata-rata menjadi manusia di atas rata-rata ya. Bapak Ibu yang great, mari kita sama-sama dengarkan. Mungkin coachnya sudah siap ya. Mari kita sama-sama mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Kepada beliau, Coach Nakoy kita malam ini kami persilahkan seluas-luasnya. Terima kasih. Bu Rina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Pertama, saya bersyukur kepada Allah karena melihat wajah-wajah teman-teman seperti sedang diberitahu ya bahwa Indonesia ke depan insya Allah ya, seperti gambaran kita pada hari ini, wajah-wajah yang hakul yakin, wajah-wajah yang bahagia tanpa syarat, wajah-wajah yang selalu afirmasi positif ya, dan wajah-wajah insya Allah ya diberikan kasih dalam hatinya sehingga bisa berdamai di dalam hati ya. Salah satu kenapa pelatihan 21 Days to be Transhuman ini penting, karena kita bisa ya mengendalikan diri dalam situasi yang tidak seperti kita harapkan. Banyak rencana-rencana yang bagus, planning-planning yang hebat, tapi terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga ketika kita mempraktekkan 3S dalam 21 Days to be Transhuman, kita bisa berdamai dengan keadaan yang tidak seperti kita juga ya teman-teman hebat.
Mungkin ada yang punya rencana usaha, punya penghasilan 1 hari 1 juta, ternyata malah sehari 100.000, ya kan? Ya, bayangkan ya. Ada yang punya rencana bisnis, punya banyak tim, tiba-tiba berhenti timnya. Ya, ada punya banyak orang, ada banyak di antara kita yang punya planning begitu ekstrim, tapi kenyataan hidup tidak seperti yang kita harapkan. Ya, pada saat situasi sulit itulah kita butuh di dalam 21 Days to be Transhuman yang disebut dengan ya self awareness, sadar diri, kemudian self understanding, kemudian self controlling, baru kemudian kita bisa naik ke self changing ya teman-teman yang great. Jadi sahabat-sahabat yang luar biasa, saya sendiri percaya bahwa tidak semua yang kita inginkan bisa kita raih teman-teman yang great. Sehingga di dalam buku utama kita adalah Seven Awareness, saya tulis bahwa if you cannot control, surrender to Allah. Bahwa tidak semua yang kita mimpikan bisa kita raih. Kecuali ada banyak kesempatan di mana Anda justru harus menyerahkan semua itu kepada Allah. Saya punya pengalaman mencintai teman kuliah, sama-sama kuliah di kampus UIN, sama-sama satu kelas. Saya suka sama dia, dan dia nggak suka sama saya, gitu kan? Satu kelas, kemudian sama-sama wisuda bareng. Saya nilainya juga yang terbaik, dipanggil oleh rektor, Prof. Azumadi Azra almarhum. Dengan nilai yang terbaik, saya pikir dia juga memilih saya. Ternyata juga nggak mencintai saya. Jadi nilai itu nggak mempengaruhi hati dia. Dia tetap fokus kepada seseorang yang dia sukai. Kita berpisah, saya jadi dosen psikologi di UIN dan di Paramadina, dan dia wirausaha, berdagang. Saya punya penghasilan 1 bulan, 6 bulan 600.000, jadi 1 bulan itu adalah 100.000. Sementara teman kuliah saya 1 hari 10 juta sebagai wirausaha. Jadi dunia yang bertolak belakang, betul-betul nggak bisa disambungkan antara langit dan bumi gitu ya, walaupun sama-sama satu kuliah. Dan justru saya dapatkan ya seseorang yang saya cintai ini pada saat saya menemukan ilmu Seven Awareness. Yang ilmu Seven Awareness ini kemudian ditulis di dalam buku berjudul Seven Awareness yang teman-teman sebagian sudah ikuti pelatihannya, sebagian ada yang belum mengenal sama sekali. Tapi kalau Anda rajin ke Gramedia, maka buku ini adalah salah satu buku yang menjadi mega bestseller pada tahun 2007, 2008, sampai 2010 yang dicetak ulang berkali-kali, bahkan juga di recover oleh Gramedia berkali-kali, sehingga menjadi talkshow di Smart FM Network, kemudian juga di Kompas Gramedia Fair, kemudian di berbagai perusahaan-perusahaan menjadi satu program capacity building sampai hari ini teman-teman yang great. Dan dari situlah kemudian saya sadar bahwa yang namanya hamba atau manusia, kita semua ini memang punya keterbatasan. Kalau kita nggak menyadari bahwa kita punya keterbatasan, kita akan mudah terjatuh ke dalam kesombongan gitu. Kita akan terjatuh kepada ego yang akhirnya malah menyesatkan kita, teman-teman hebat. Kalau kita kembali ke grand teori dari transhuman adalah self-awareness. Justru awareness yang ketujuh adalah awareness of surrender, ilmu ikhlas. Pada saat saya mengikhlaskan mimpi-mimpi saya yang sedang saya perjuangkan selama 7 tahun, justru Allah kembalikan dia dengan begitu mudah. Dia membatalkan semua rencana pernikahannya, bahkan sudah tunangan teman kuliah saya ini, dan dia memilih menikah dengan seorang teman lama yang bekerja sebagai seorang marbot di masjid kampus, Masjid Fatullah UIN, yang punya penghasilan belum pasti, hanya 100.000 per bulan, seorang kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, seorang yang nggak punya motor dan apapun, dan kemudian menikah, teman-teman hebat. Pada saat menikah tentu saja pihak keluarga banyak yang nggak setuju karena
istri saya memilih laki-laki yang sama sekali nggak punya masa depan yang pasti di mata dia. Karena di mata keluarga saya nggak punya masa depan yang pasti, maka saya memastikan masa depan saya. Di mata mertua saya adalah mantu yang nggak punya kepastian, pekerjaan, penghasilan, rumah, dan sebagainya. Maka saya mesti meng-grand design bahwa saya punya masa depan yang pasti. Dengan cara apa? Saya melakukan program 21 Days to be Transhuman selama lebih dari 21 hari, diulang sampai 3 bulan, diulang sampai 1 tahun, dari mulai rumus 3S dan 1 jam silence, yang kemudian saya praktekkan. Saya mulai seperti punya senjata sniper gitu ya, Bu Rina. Saya akan menembakkan ke dreams yang kata orang adalah nggak mungkin, sulit. Maka dreams yang pertama saya adalah saya akan tembakkan senjata saya. Kekuatan dari fokus saya adalah menjadi seorang penulis buku yang waktu itu nggak pernah nulis buku di Gramedia sama sekali. Dan targetnya bukan lagi penulis buku biasa, tapi kemudian masuk ke Gramedia dan masuk 100 penulis terbaik yang namanya ditulis di halaman atau di kantor Gramedia. Waktu itu ya banyak mengatakan nggak mungkin dan sebagainya. Tapi kemudian ya ketika di luar hiruk pikuk meragukan saya, maka saya harus bisa memantapkan diri saya bahwa yang harus saya perbaiki ya teman-teman yang great adalah yang dalam buku 21 Days to be Transhuman adalah ABC ya, attitude, kemudian belief, dan juga adalah conviction ya teman-teman yang great. Jadi sikapnya saya perbaiki, kemudian beliefnya saya perbaiki, dan keyakinan pendirian saya perbaiki. Dan karena banyak yang meragukan, termasuk keluarga terdekat, maka saya harus bisa berdamai dengan jiwa saya sendiri bahwa saya punya masa depan yang pasti, punya masa depan yang layak dibanggakan, punya masa depan yang layak dihormati, punya karir yang makin baik, punya penghasilan yang juga layak. Dan biarkan orang mengatakan impossible, tapi kemudian saya menata diri, mendesain ulang masa depan saya dengan memperbaiki sikap, kemudian belief system yang salah dengan belief system yang baru, dan kemudian pendirian yang tadinya ragu saya perbaiki lagi, seperti sebuah ungkapan dalam Seven Awareness bahwa sekali jarum saya tancapkan ke bumi, pantang saya tarik kembali. Dan teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat yang hebat, buku pun menjadi mega bestseller di Gramedia, dan kemudian orang mulai datang ke Gramedia membaca buku. Kalau Anda datang ke Gramedia, dia buku yang laris pasti di bagian depan, bestseller, ada mega bestseller, ada bestseller, dan buku Seven Awareness dipasang di notebook Gramedia, dan kemudian banyak orang-orang mencari buku tersebut. Dan kemudian saya diminta menjadi narasumber di Smart FM Network. Kemudian dia mulai masuk ke BUMN Pertamina, PLN, dan sebagainya. Dan nasib saya berubah, teman-teman hebat. Ketika orang mengatakan bahwa masa depan adalah misteri, masa lalu adalah madrasah, dan hari ini adalah anugerah, teman-teman hebat. Karena misteri, karena gelap gulita, maka saya mulai ya membuat desain yang lebih nyata ya teman-teman yang great. Dan sahabat-sahabat yang great, program tersebut, senjata tersebut, 21 Days to be Transhuman, kemudian saya arahkan ke banyak hal. Ya, pada saat memecahkan rekor muri 18.000 orang di Istora Senayan, juga orang meragukan karena mustahil ya betul membayangkan 18.000 orang duduk selama 2 hari dan mendengarkan pembicara di depan, bagaimana mereka ke toilet, bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka coffee break. Dan Pak Jaya Suprana datang pada hari kedua, tepat jam 5 sore, mengecek ulang peserta dan terkumpul 18.000 sekian orang duduk. Dan kemudian Pak Jaya Suprana menangis kecil sambil mengatakan, ini adalah rekor dunia. Tapi Muri adalah museum rekor Indonesia, hanya untuk Indonesia. Kalau dunia nggak mengklaim, ini adalah rekor. Ya, dan sampai hari ini kalau kita lihat apakah Robert Kiyosaki, Anthony Robbins, Zig Ziglar, atau mungkin ya motivator kelas dunia, ya kalau jumlah audiens terbanyak
masih dipecahkan oleh ya seorang mantan marbot di Grid ya, yaitu Nanang Qasim Yusuf. Ya teman-teman hebat. Jadi kalau Anda punya banyak planning, punya banyak mimpi yang kemudian diragukan oleh banyak orang, it's okay, itu adalah natural. Kadang-kadang kita nggak cukup sebatas intelektual intelijensi atau emotional intelijensi atau spiritual intelligence atau adversity quotient ya dan sebagainya. Tapi juga kita butuh yang saya sedang mengotak-atik tulisan baru saya ke depan tentang berjudul Natural Intelligence, kecerdasan alamiah. Kalau seorang camat kemudian dia turun dan kemudian warga nggak nyapa lagi ke dia, itu kan alami aja, betul kan? Itu kan normal aja, Brina. Tapi kalau dia nggak punya kecerdasan alamiah, mungkin tersinggung karena nggak lagi dihormati. Kalau seorang bupati yang tadinya dia biasa disambut kalau di kondangan, tiba-tiba dicuekin ketika dia turun, kalau dia nggak punya kecerdasan alamiah, maka dia bisa protes. Kamu lupa ya siapa yang membuat kamu dulu jadi pejabat ya? Kalau kemudian kita dulunya cantik waktu muda, ketika usia masuk ke 60 tahun, 70 tahun, dan kemudian ya berubah tanggapan orang, itu natural aja teman-teman. Orang bilang biasa kok kalau miskin ditinggal orang, itu natural aja, itu alamiah ya. Sekarang pas sudah sukses banyak datang, itu juga alami. Jadi sesuatu yang alami sebenarnya itu juga dialami oleh banyak orang. Tapi kalau kita nggak punya kecerdasan dalam alamiah seperti ini, maka kita akan mudah terjatuh ya teman-teman yang great. Jadi karena memang banyak melewati masa krisis, masa-masa sulit, seperti bahasa Cina bahwa krisis memiliki dua makna. Satu menenggelamkan, satu menjatuhkan, satu meruntuhkan seseorang, tapi satu sisi dia melompatkan seseorang. Jadi ketika krisis datang kepada saya tentang ya keluarga, tentang kesehatan, tentang keuangan, maka saya memilih bahwa masa-masa krisis itulah kesempatan terbaik untuk saya melompat gitu teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great. Dan tidak hanya sampai di situ, ternyata persoalan juga semakin keras, terutama ketika istri tetap memilih suaminya yang tetap sulit, walaupun saya sudah masuk ke Smart FM, tapi mertua saya tetap wajahnya aura kasihan, tetap cemberut, tetap ngomongin saya yang buruk-buruk, dan situlah saya belajar mempraktekkan apa yang teman-teman pelajari dalam buku yang kita pahami adalah unconditional happiness. Bagaimana kita selalu bahagia tanpa syarat. Bagaimana kita selalu ya bahagia walaupun di depan kita ada orang sedang sama sekali nggak menyukai kita, teman-teman hebat. Ya, dan itu tidak mudah, teman-teman yang great. Seperti kutipan dalam buku Unconditional Happiness, ya, bahwa banyak orang yang bahagia ketika dia bersyarat. Ya, ketika saya berlatih selama 21 hari selalu aura kasih dan membuang aura kasihan saya, terutama di hadapan bapak mertua saya waktu itu, rasanya tidak langsung berhasil. Ya, terus ngulang lagi, terus ngulang lagi, terus ngulang, apalagi ya keadaan memang sedang sulit ya teman-teman yang great. Dan ya sehingga ketika sudah mulai terlatih 21 hari lebih, ya maka mulai bisa bahagia, terlatih bahagia, hati bahagia walaupun situasi sedang terbalik hari itu. Ya, situasi sedang sangat sulit, tapi di dalam batin yang paling dalam, saya menunjukkan rasa bahagia tanpa syarat. Dan akhirnya dalam perjalanan masa krisis yang saya alami, kita bertemu dengan keadaan rumah tangga yang sudah harus berakhir di tahun pertama menikah, dan selalu di pintu terakhirnya adalah di saya, karena istri sudah harus di rumah, saya mesti keluar dari rumah. Disitulah kemudian saya mempraktekkan total 21 days to be transhuman, bahwa ribuan orang boleh tidak suka atau menghalangi, tapi ketika kita masih punya hakul yakin kepada Allah,
dan kita terconnecting langsung dengan ya hal-hal yang positif yang kemudian di dalam program yang besok kita latih, istilahnya adalah kita memiliki 1 jam silent. Kita terus memiliki satu program istimewa, yaitu program yang super khusus antara kita atau hamba dengan Tuhan ya teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat hebat, dan kemudian banyak keajaiban-keajaiban. Salah satu keajaiban yang buat saya adalah penggunting masa lalu yang sangat berat, penggunting masa lalu yang sangat sulit adalah ketika saya punya mimpi yang bukan mimpi biasa. Ketika saya punya mimpi yang mimpinya adalah bukan mimpi ya sederhana, tapi mimpi yang kata ya para pakar atau para dunia sains mengatakan bahwa nggak mungkin ya teman-teman yang great, yaitu ketika saya ingin memiliki seorang putri, yang putri itu adalah kembar gitu. Mungkin dengan putri kembar itulah kebencian atau tidak sukanya mertua saya akan luntuh dan kemudian menerima mantu yang memang bukan siapa-siapa, tetapi menjadi mantu istimewa karena punya putri kembar. Tetapi dokter mengatakan impossible, mustahil, sulit, nggak mungkin, dan sebagainya. Semakin ditekan oleh keadaan nggak mungkin, maka semakin ya berdiri lebih tegap teman-teman, lebih fokus dalam melangkah, dan kemudian ya seperti kadang-kadang seperti kemarin Piala Dunia ya, ketika Argentina diremehkan dan kalah oleh Arab Saudi dan cibiran, hinaan muncul di mana-mana, muncullah mereka kemudian lebih fokus, lebih serius menata hidup mereka, fokus dengan target adalah menang Piala Dunia. Dan apa yang terjadi? Argentina berhasil menjadi pemenang Piala Dunia pada saat dia sejak awal dikalahkan oleh Arab Saudi, teman-teman hebat. Saya juga membangunkan diri saya bahwa saya punya kesempatan, saya punya mimpi yang layak saya perjuangkan, adalah keluarga saya, tidak berakhir dalam perceraian. Saya mesti punya rumus-rumus yang ajaib, teman. Dan mulai menata diri saya, mempraktikkan 3S yang besok kita latih ya, dan 1 jam silence, saya ulang selama 21 hari, saya ulang selama 3 bulan, saya ulang selama 9 bulan, dan kemudian pada tanggal 7 Mei 2007, ya mimpi-mimpi itu menjadi nyata, teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang great, ya, saya punya putri kembar identik, yang sejak itulah akhirnya mertua saya menerima saya dengan bahagia, bukan lagi melihat penghasilan mantunya atau jabatan mantunya, tapi melihat cucu kembarnya yang nggak bisa dilepaskan dari dia, teman-teman yang great. Dan saya menjadi mantu yang paling istimewa, ya. Dan bayi kecil itu kemudian hidup membantu, menemani perjalanan orang tuanya, bertransformasi dari ya sulit ya teman-teman yang great, kemudian terus berubah dan berubah, teman-teman yang luar biasa. Dan saya juga percaya ya bahwa ada banyak orang yang kemudian menemukan banyak perubahan hidup ya ketika salah satu atau mungkin ya keluarga memiliki anak yang membuat mereka berubah, teman-teman yang great. Saya ingin perlihatkan ya teman-teman yang great, yang bayi tersebut sekarang sudah menjadi putri besar yang kadang-kadang ya kalau di pondok pun saya masih sering salah manggil ya, karena ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat ya. Dan orang boleh mengatakan, dokter mengatakan impossible, mustahil punya anak kembar kalau nggak ada keturunan kembar. Tapi saya katakan I am possible, teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat hebat, teman-teman yang luar biasa. Jadi sejak itulah hidup saya mengalami ya quantum life, perubahan hidup yang real, dari mulai rezeki ya, dari mulai ya prestasi dan semua, teman-teman yang great. Dan ya apa yang kemudian saya alami, kemudian saya tulis buku berjudul 21 Days to be Transhuman. Saya coaching, ada seorang ibu yang punya utang 4 miliar, ada seorang peserta yang hampir 16 tahun nggak punya keturunan,
ada banyak pengusaha bisnis yang kemudian kelilit hutang. Ya, ada banyak kisah-kisah yang real dialami, kemudian mereka mempraktekkan pola tersebut dan ternyata berhasil. Ternyata rumus ini bisa diduplikasi, teman. Bukan hanya milik saya, tapi juga milik orang-orang yang sungguh-sungguh, teman-teman yang great. Orang-orang yang kemudian sungguh-sungguh dalam meraih mimpi-mimpi mereka. Di Hong Kong, Mbak Joplo dan teman-teman sudah juga banyak merasakannya. Di Perancis juga, teman-teman di Perancis yang bergabung di online juga, 21 Days to be Transhuman, juga merasakan ya. Ada teman di Perancis yang awalnya nggak mungkin naik gunung ya, tertinggi antara Perancis dan Swiss ya, Alpen, dan dia mengatakan kayaknya nggak mungkin ya Pak Nakhoy. Tapi sejak itu 21 Days to be Transhuman, dia mengatakan hanya punya berapa alasan, satu alasan, dan dia kirim fotonya berhasil dari Perancis pindah ke Swiss, tapi melalui gunung tersebut, dan bahagianya luar biasa sekali ya. Kebahagiaan dia kemudian dia tunjukkan dalam foto, dan ya dia hanya mendoakan semoga kapan-kapan juga Coach Nakhoy bisa ke Alpen dari Swiss ke Perancis ya. Dari Perancis ke Swiss, tapi naiki gunung ya. Kita hanya mengatakan amin gitu ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Jadi teman-teman yang luar biasa ya, 21 Days to be Transhuman tidak sebatas knowledge ya, tapi bagaimana Anda melampaui knowledge ya sampai di wise atau wisdom. Nah, wise atau dunia kearifan itu fondasinya dalam seven awareness ada dua. Fondasi yang pertama adalah pengalaman. 50% orang-orang yang bijak, apakah dalam keuangan, dalam bisnis, dalam kehidupan, dia punya 50% adalah pengalaman hidup. Tapi 50%-nya adalah ilmu pengetahuan. Jadi Anda bisa cross-check kalau ada orang yang hidupnya sulit, susah, dan banyak derita, tapi nggak pernah berubah, dipastikan dia menutup dirinya dengan ilmu. Ya, kadang-kadang dia mengatakan seperti apa, Bu Rina? Ya, saya sih sudah makan garam, makan apa lagi ya? Kita makan tempe, udahlah, kamu anak kecil aja ya. Saya ini udah tua ngerti semuanya ya. Ini teman yang great ya. Atau juga kebalikannya, ketika ada orang yang kemudian ilmunya begitu tinggi, mungkin seorang ya dokter atau seorang prestasi yang sangat tinggi dalam dunia kampus, tetapi kemudian belum mencapai ya kualitas kearifan atau belum mencapai kebijaksanaan, dipastikan dia punya banyak ilmu tetapi minim pengalaman hidup yang penuh dengan kesulitan, teman-teman hebat. Saya sering bertemu para guru besar atau profesor yang sangat humbleness ya, yang orang-orang yang kemudian pendengar yang hebat seperti tema yang tadi Bu Anis ceritakan. Saya masih ingat ya ketika saya dulu masih jadi asisten dosen psikologi di kampus Paramadina, bahkan sebelum Pak Anies Baswedan menjadi rektor di sana. Rektornya masih almarhum Nurholis Majid sebagai rektor waktu itu. Dan setiap hari Jumat di Gatot Subroto itu kita ada khutbah Jumat. Banyak pembicara sudah atau khotib yang sudah di jadwal, dosen-dosen sebenarnya. Tetapi pada kenyataan tepat Jumat, mereka kebanyakan berhalangan atau banyak alasan gitu. Nah, karena pada alasan atau kabur atau meninggalkan, yang tertinggal adalah saya yang nggak bisa kemana-mana. Karena saya adalah, mereka tahu saya dari UIN Ciputat, kemudian saya sekarang di psikologi waktu itu di psikologi di Paramadina, kemudian akhirnya saya lah yang menjadi mengganti khotib itu. Nah, kenapa di Paramadina waktu itu banyak yang tidak siap itu karena khutbahnya nggak boleh lebih dari 15 menit atau 10 menit lebih bagus, tetapi di bedahnya setelah khutbah itu 1 jam.
Jadi setelah selesai sholat akan mengatakan MC bagi teman-teman yang mau melanjutkan diskusi boleh kumpul di sini, yang ada pekerjaan boleh silakan meninggalkan masjid. Nanti khotib akan menjelaskan materi khutbahnya. Nah itu yang banyak yang nggak siap gitu ya. Nah waktu itu saya bukan karena mampu, lebih karena the power of kepepet ya. Karena nggak ada pilihan maka saya terima gitu kan. Karena mau keluar juga nggak jadwal keluar ya. Jadi di kantor jurusan psikologi aja gitu kan. Akhirnya saya melanjutkan. Persoalannya adalah di hadapan saya bukan orang-orang biasa, adalah guru-guru besar, profesor-profesor yang bukunya sudah juga hebat kemana-mana, dan ada profesor, guru saya juga ada, kadang-kadang Prof. Nazaril Umar, ada juga Prof. Almarhum Nur Khalis Majid, ada juga Prof. Komari Hidayat, ya, orang-orang yang sudah tampil di TV begitu, wow gitu, tiba-tiba mendengarkan seorang anak muda yang masih ngeblank, masih berlatih, bahas sesuatu, dan saya lihat mereka-mereka ini para alim, para ulama, para orang-orang yang hebat dalam dunia kampus, ketika kemudian saya bicara dengan bahasa yang masih sangat datar ya, referensi yang begitu minim, bahkan gugup, kadang-kadang grogi berdiri di hadapan mereka, tapi mereka menunjukkan bahasa tubuh yang sangat respect kepada saya. Wajah yang penuh dengan antusiasme, senyum yang terbaik, dan sekali-kali mengangguk seolah-olah setuju. Padahal apa yang saya sampaikan itu mereka udah paham semua. Bahkan bukunya pun saya baca dari mereka kan gitu. Tapi mereka menunjukkan wajah yang oke, setuju, dan selesai itu ketika tanya jawab, pada saat saya nggak bisa jawab, kemudian mereka menguatkan. Dan nggak ada kemudian kalimat menjatuhkan bahwa khotib ini salah, ya, atau anak muda ini salah jawabnya. Ya. Seorang profesor itu kemudian malah seperti antusias menunjukkan bahasa tubuh yang sangat dahsyat. Dan saya rasa ya, saya juga mengakui mungkin ya, salah satu percepatan karir dan juga prestasi yang diraih hari ini karena dukungan orang-orang hebat. Orang-orang yang hebat, tetapi mereka adalah pendengar yang luar biasa. Bayangkan seandainya pada waktu itu, ketika dari khotib dan melanjutkan dalam diskusi, para guru besar ini kemudian menggunting atau mungkin menjatuhkan saya di hadapan banyak orang. Saya bisa menjadi peragu atau pemalu atau kapok, nggak mau tampil lagi, bahkan mungkin mengunci kamar, atau mengunci hati saya dan nggak mau lagi bicara di hadapan banyak orang itu. Jadi terbayang oleh Anda bahwa orang-orang yang memang ya pendengar yang hebat, menurut saya ya seperti buku yang Anda tadi sudah bacakan oleh Bu Anis, orang-orang yang sudah bisa berdamai dengan dirinya, orang-orang yang sudah puas, yang telah berhasil ya menemui dirinya dalam jati diri yang sempurna, sehingga ya mendengarkan adalah pengetahuan yang sangat indah. Mendengarkan orang lain adalah sesuatu yang sangat amazing ya teman-teman yang great, dan mendapatkan satu pengetahuan kecil pun menjadi sebuah syukur yang sangat nikmat oleh mereka. Tapi ketika orang-orang yang kemudian sulit mendengarkan yang tadi dibacakan oleh Bu Anis tadi, maka yang terjadi adalah dia akan terkunci oleh 3 huruf adalah ego tersebut ya teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great. Jadi teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat luar biasa, pada saat Anda mendengarkan putra-putri Anda di rumah, maka nggak langsung berdampak, tapi akan berdampak 20 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, dan mereka menjadi anak-anak yang confident, anak-anak yang percaya diri tinggi, keyakinannya mulia. Ketika Anda mendengarkan anak-anak Anda yang mungkin bicara juga kadang-kadang salah dan banyak salahnya, tapi Anda juga menunjukkan wajah yang sangat-sangat mendukung dia, maka dia akan jadi anak-anak yang percaya diri. Problem dari sumber daya manusia kita saat ini memang adalah kurang percaya diri, teman. Ya, ketika kurang percaya diri, maka kita akan banyak ditinggal oleh, bahkan termasuk oleh India,
orang mengatakan bahkan Vietnam gitu, ya termasuk Malaysia ya. Ya ketika misalkan banyak orang Indonesia yang pintar di kelas atau di kampus, tetapi ketika di pekerjaan dia tidak begitu percaya diri. Sementara India jauh lebih percaya diri ketika mendapatkan amanah ya, atau pekerjaan dengan wajah yang semangat, optimis, padahal mungkin belum paham apa yang dikerjakan teman-teman hebat. Jadi latihan 21 Days to be Transhuman tanpa disadari ini akan ikut membantu membentuk karakter bangsa yang jauh lebih nyata ya teman-teman yang great, karena membangun bangsa yang besar ya strong from home, mulai dari rumah teman-teman yang great. Kalau di rumah kita juga merakukan anak-anak kita, maka akan merakukan ya bangsa Indonesia ke depan. Tapi kalau di rumah Anda memiliki ilmu parenting dengan baik, ya, dan anak-anak mendapatkan surganya di rumah, mendapatkan audiensnya di rumah, maka anak-anak nggak butuh ya banyak hal dari luar teman-teman yang great. Karena setiap anak-anak secara naluri adalah pembicara. Setiap anak secara alamiah dia inginnya bicara. Tetapi ketika orang tuanya nggak bisa mendengarkan anak-anak tersebut, dia meaningless. Dia hampa. Dia kosong. Dan dia mencari pendengar itu nggak ada, teman. Ibunya nggak mendengarkan juga. Ayahnya juga sibuk. Kakaknya sibuk dengan handphone juga. Dan dia nggak punya siapa-siapa. Dia nggak punya follower di rumah itu. Teman-teman yang great. Tapi ketika ya Anda menjadi followernya, Anda menjadi penggemar dia, buat anak Anda yang masih kecil, Anda pendengar yang luar biasa ya. Saya juga sama, saya adalah ya pendengar yang luar biasa buat Syahria Nako yang masih usia 3 tahun. Ketika dia bicara ya, kalau dilihat di medsos, ketika dia bicara banyak hal, saya ikut mendengarkan seperti menyambung-nyambungkan dan kadang-kadang tertawa bersama seperti menemukan ya memecahkan masalah baru gitu ya teman-teman hebat. Dan problem dari orang tua ketika bicara dengan anak itu, maka dia masih menggunakan ya handphone ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Tapi ketika kemudian ya teman-teman sahabat-sahabat yang great ya, anak-anak kemudian ya sahabat-sahabat anak kemudian dia orang tua tanpa handphone, dia melibatkan dirinya dengan total menjadi pendengar yang hebat, maka anak-anak tuh merasa dia itu layak itu teman-teman yang great. Jadi latihan hari ke-10 dalam 21 Days to be Transhuman ini semoga bisa dipraktekkan. Dan buat Anda yang baru bergabung, ya setiap hari kita akan ada latihan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ke-21 ya. Anda akan digabungkan ke grup, yang grup ini akan dikirimkan audiobooks ya setiap hari selama 21 hari teman-teman yang great ya. Dan juga sahabat-sahabat yang hebat ya, teman-teman juga akan belajar ya program bagaimana 21 Days to be Transhuman, coaching ya, training dan book signing. Jadi insya Allah besok kita akan ada kelas ya. Silakan boleh di screenshot ya flyer ini. Ini angkatannya ini salah ya. Ini 1000, tim saya 1131 ya. Maksudnya angkatan 131 ya. Jadi besok hari Kamis jam 1 siang sampai jam 5 sore buat Anda yang mau bergabung ya, ada nomor teleponnya di sini. Anda langsung daftar, silakan, ada nomor rekening, Anda boleh transfer, kemudian kirim alamat ke nomor telepon yang ada di sini dan langsung dikirimkan bukunya beberapa hari yang akan datang seperti tadi ketua angkatan kita yang sharing ya teman-teman yang great, termasuk MC kita yang juga baru bukunya datang. Dan ya tidak hanya sendiri, Anda boleh bergabung dengan mengajak pasangan atau teman ya, walaupun pasangan biarkan bukunya masing-masing gitu ya, biar sama-sama punya pengalaman. Dan karena di sini ada contoh Bu Dasi dengan suaminya ketika sebelumnya suaminya ya ngintip-ngintip melalui laptop, dengan join langsung ternyata berbeda gitu. Jadi walaupun satu rumah, satu kamar,
Zoom-nya boleh berbeda ya, laptopnya boleh berbeda ya teman-teman yang great. Silakan ya teman-teman, sahabat-sahabat yang great. Besok kita akan membedah 21 Days to be Transhuman angkatan 131 ya, dan insya Allah buku 21 Days to be Transhuman akan dikirim ke alamat Anda ya, bahkan sampai ke Hong Kong, sampai juga ke Perancis juga ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, teman-teman luar biasa. Demikian Bu MC kita yang great dari Cianjur ya, walaupun ya Cianjur belum lama kena gempa begitu dahsyat ya, tapi semoga karena Bu Rina sudah paham ilmunya, kemarin kita trauma healing bersama di Cianjur ya, kita sampaikan bahwa healing is feeling. Kalau feelingmu selalu positif, maka itulah healing yang sangat terbaik gitu ya teman-teman yang great. Dan senang Bu Rina bahkan besok menjadi peserta Pak Slamet, peserta Seven Awareness angkatan ke-26 tanggal 6, 7, dan 8. Saya lihat bukunya sudah sampai, kaosnya sudah sampai, tinggal waktu ilmunya sampai tanggal 6, 7, 8 ya. Apa yang Ibu keluarkan, nilai atau uang yang Ibu keluarkan ya, saya yakin ya tidak sebatas urusan perut ke bawah ya, tapi semoga ini menjadi perut ke atas yang membuat Ibu semakin jauh lebih kuat lagi ya, attitude-nya, belief-nya, dan juga keyakinannya ke depan untuk melangkah walaupun banyak yang mengatakan impossible ya teman-teman yang great. Jadi saya ucapkan terima kasih ke MC kita Bu Rina yang sharing juga tadi dari Malaysia, kemudian juga ya dari Batang. Oh, Pak Adi ya, Ibu Adi ya, yang kelihatan Zoom-nya pakai punya suami ya. Kemudian juga ya ada banyak teman-teman di sini ya, Pak Erwin juga hadir ya, Pak Amin, Pak Slamet, Pak Fahrul ya, ada Bu Dewi, Bu Malika, dan dari Hong Kong Mbak Joplo, Mbak Khalifah, dan semua sahabat-sahabat yang great ya, teman-teman luar biasa ya. Besok kita sudah tahun baru ya. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru ya, teman-teman yang great. Sebagai penutup, mungkin Anda boleh setuju, boleh tidak ya, bahwa masa depan itu nggak pernah sama dengan masa lalu, teman. Dengan catatan, Anda menemukan 1 minute awareness. Ya. Tapi kalau kita belum menemukan 1 minute awareness, seringkali masa lalu akan sama dengan masa depan. Masa depan akan sama dengan masa lalu ya, teman-teman yang great. Jadi ya, saya punya masa lalu yang sulit, yang berat ya, maka saya ingin punya masa depan yang lebih baik ya, saya harus menemukan 1 minute awareness, teman-teman yang great ya, teman-teman luar biasa. Mungkin buat Anda yang baru mengenal 1 minute awareness ya, nanti cari aja di Gramedia bukunya, dari Gramedia. Dan insya Allah tanggal 6, 7, 8 Januari ya Pak Slamet, di opening dari Seven Awareness, saya akan membahas tentang 1 minute awareness. Bagaimana 1 menit kita mengubah nasib ya. Karena ternyata di buku ini disampaikan bahwa nggak butuh berapa jam ketika Allah mengubah hambanya, Allah hanya butuh 1 menit yang membuat hamba itu berubah, berlari secepat rusa yang gesit ya teman-teman yang great ya, teman-teman luar biasa. Dan 1 minute awareness itu disampaikan perubahan itu bagaikan sebuah telur. Kalau Anda mengetuk keras sekali ya dari luar, maka akan pecah telur itu, teman. Tapi ketika Anda ketuk dari dalam, ada ketukan dari dalam, telur tersebut tok tok tok, malah kehidupan baru akan lahir, teman. Semoga semangat hidup, gairah dalam ibadah bukan datang dari ketukan dari luar, tapi muncul dari dalam Anda. Dan itu akan seperti anak ayam yang akan menetas, bangun, semangat, langsung dahsyat ya teman-teman hebat. Thank you ya Pak Slamet, thank you Pak Fahrul, thank you Mbak Joplo di Hong Kong ya. Teman-teman yang great ya, sampai besok jam 1 siang, luangkan waktunya, catat waktunya ya, ikhlaskan waktunya, bismillah waktunya 4 jam ya, karena kita ada break asar jam 3 sampai setengah 4 break, masuk lagi,
Dan insya Allah besok kita bertemu secara virtual ya. Ini walaupun virtual, tetapi bukunya saya akan tanda tangan semua. Dan di buku yang tadi sudah dibacakan oleh Bu Anis, termasuk oleh Bu ya MC kita, termasuk sambutan kita Ketua Angkatan, saya selalu mendoakan kata-kata yang sama. Pertama, sukses. Kedua, kaya. Ketiga, bahagia. Karena tiga kata itulah yang saya dulu minta kepada para penulis buku ketika menjadi mahasiswa di kampus UIN Ciputat, datang ke Gramedia, membeli buku di kasir, datang ke penulis bukunya, dan nunggu agak sepi, mohon ditulis Bu doanya. Dia nanya, doanya apa Dek? Nama siapa Dek? Nako Bu. Kok kayak kaca ya? Iya Bu, Nanang Kosim gitu. Terus apa doanya Dek? Sukses Bu, dia tulis. Sukses. Apalagi Dek? Kaya. Kok kaya? Bapak saya miskin Bu. Tukang beca Bu. Dia diem aja. Tukang beca adanya apa sekarang? Mahasiswa. Kok bisa? Bapak tukang beca kamu kuliah? Iya Bu. Dia tulis kaya. Apalagi Dek? Bahagia gitu. Saya tutup bukunya, saya lari naik angkot dari Bintaro ke Ciputat. Di dalam angkot itu saya buka, padahal buku itu judulnya tentang membuat nasi goreng ala Ibu Puroto gitu. Buku yang tidak saya butuhkan, tidak saya cari, tapi doa dari penulis buku itu yang saya cari gitu. Saya baca, saya visualisasi, saya vibrasikan mimpi saya, dan saya berdoa kepada Allah, dan saya afirmasikan teman-teman hebat. Dan ternyata 3 kata itu sekarang menjadi benar, teman-teman. Jadi sahabat-sahabat luar biasa ya, bukan hanya saya, semoga Anda pun yang sedang berjuang mengubah hidup masing-masing, menemui polanya melalui program 21 Days to be Transhuman ya. Kalau Anda ingin menemukan quantum life yang ya sudah ada polanya, silakan aja bergabung ya. Tapi kalau mau meraba, mencari sendiri, mencoba sendiri, jauh lebih sulit teman-teman yang kulit ya. Pak Slamet atau mungkin kayak Bu Dewi di sini misalkan mau ke Bali, tiba-tiba ada orang bilang, saya tahu kok Bedugul. Mau kemana Pak? Pak Slamet bilang Bedugul. Ya, oke deh, saya percaya. Anda orang mana? Saya orang Bedugul. Ada seorang pembimbing, ada seorang coach, ada seorang mentor, ada seorang guru atau mursyid yang kemudian, Bapak di sini Pak, saya di samping supir. Anak ini menuntun Anda sampai ke Bedugul karena lewati jalan-jalan alternatif, cepat, akurat. Karena dia tinggal di Bedugul. Tapi bayangkan kalau Pak Slamet bilang, saya nggak bisa, saya maunya sendiri, saya nggak mau dibimbing, saya maunya mencari sendiri di mana Bedugul itu. Ketemu juga, tapi butuh berjam-jam. Nyasar-nyasar kemana-mana. Mungkin nyasarnya ke Gilimanuk, nyasar ke Garuda Wisnu Kencana, betul ya. Mungkin bisa nyasar ke Nagara juga ya, kembali ke Banyuwangi gitu ya. Apalagi pakai map gitu ya. Pakai map Pak. Map kadang-kadang nyasar ke hutan juga ya. Jadi teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat, Anda paham poin di sini. Seorang pelatih, pembimbing, guru, sahabat ya yang memandu Anda akan jauh lebih cepat meraih mimpi-mimpi Anda daripada tanpa ada panduan itu teman-teman ya. Semoga terbuka dan memang semoga rezekinya untuk Anda sehingga tahun 2023 bukan hanya slogan saja tapi semoga menjadi berkah buat teman-teman from good to great ya. Saya doakan juga Pak Amin ya juga bisa bergabung di Seven Warners ya, juga teman-teman yang lain ya. Demikian Pak Mbak Rina ya. Thank you sahabat-sahabat yang great. Kita tutup dengan semangat ya sahabat-sahabat yang great. Salam kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Terima kasih banyak Coach. Alhamdulillah saya mendengarkan dari awal luar biasa. Ternyata ingin menjadi orang hebat itu tidak mudah ya. Perjalanan Coach itu benar-benar menginspirasi ya. Dari perjalanan awal yang begitu sulit, yang begitu banyak tekanan,
terutama dari keluarga terdekat, ternyata itu ada timbal balik kepada diri kita, kepada jiwa kita untuk bisa melakukan hal yang benar-benar di luar dugaan gitu ya. Tantangannya banyak ternyata mau menjadi orang yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini benar-benar menginspirasi kita ya, terutama untuk materi ini menjadi pembicara yang hebat itu adalah pendengar yang hebat. Kita sebagai ibu, sebagai mama, semoga bisa melaksanakan ini, terutama kita laksanakan, kita aplikasikan di keluarga kita masing-masing, terutama kepada anak-anak kita ya. Bagaimana kita menjadi seorang ibu, seorang follower kepada anak kita ya, bisa mendengarkan cerita anak, curhatan anak gitu. Dimulai dari keluarga ya, dibentuk daripada keluarga kecil kita. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan Coach baru saja bisa menjadikan kita itu, menjadikan jiwa kita ya, terutama kita lebih baik lagi ya. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua yang great. Mudah-mudahan apa yang Coach sampaikan juga selalu membuat kita lebih semangat lagi. Sama-sama kita berusaha menjadi orang yang luar biasa, orang yang berada di atas rata-rata, dan terus kita ucapkan afirmasi positif, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang bahagia. Kemudian terima kasih juga untuk malam ini ya, Bapak Slamet, kemudian Ibu Diana, juga Ibu Atik, dan semua audien yang berada di Malaysia, di Hong Kong, dan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan semua yang kita dapatkan malam ini, ilmu-ilmu dan Coach, semoga menjadikan kita benar-benar manusia yang hebat, manusia yang berada di atas rata-rata melalui proses yang insya Allah kita berusaha untuk melaksanakannya dengan baik. Juga saya sebagai MC ya, mohon maaf karena masih belajar juga, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Ini Bu Dewi dari mana, Bu Dewi? Angkatan kemarin ya? Saya baru bergabung, Coach. Oh. Saya dari Tangerang, Coach. Oh, Tangerang. Tadi Ya, Dewi itu saya pikir apa istri saya masuk gitu ya. Namanya Dewi juga. Waduh, semoga keberuntungannya, kesuksesannya seperti Coach dan istri tersayang. Iya, makanya pas lihat wajahnya bukan gitu ya. Bukan. Saya lagi nungguin si kecil. Ya, yang bilang siapa Mbak Dewi, Bu Dewi? Kenapa? Yang ngasih link. Mentor saya, Bunda Liva, Bu Siti Khalifah. Oh ya, Mbak Liva ya. Iya, alhamdulillah. Sukses buat Bu Liva juga dengan bisnisnya ya, semakin sukses. Baik, terima kasih Pak Slamet. Terima kasih semua hari ini. Sampai besok jam 1 siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya ya. Kita